Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kepadatan penumpang telah terlihat di Pelabuhan Nusantara Parepare jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 45 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare Jumat siang. Sebelum diangkut ke kapal, para PMI telah menjalani karantina selama 14 hari di Nunukan, Kalimantan Utara. Para PMI yang dideportasi dari Malaysia ini langsung diturunkan dari kapal KM Thalia dan dipisahkan dengan penumpang lainnya. Mereka kemudian dibawa ke lantai 2 terminal penumpang Ajata Pareng untuk didata oleh petugas Satgas Perlindungan PMI. Sebelum dipulangkan, para PMI ini telah menjalani vaksinasi COVID-19 di Malaysia dan telah menjalani karantina selama 14 hari di Nunukan, Kalimantan Utara. Setelah didata, para PMI ini langsung dipulangkan ke daerahnya masing-masing di Sulawesi Selatan, NTB, hingga Jawa Timur. Jadi hari ini ada penjemputan para pekerja migran Indonesia atau PMI. Mereka dari Tawau, Malaysia, dan mereka kemudian hari ini tiba di Parepare dengan menumpang kapal KM Thalia, dan jumlahnya adalah 45 orang. 45 orang, iya. Dari 45 itu untuk Sulsel sekitar 26 orang, kemudian Nusa Tenggara Timur ada 15 orang, selebihnya adalah Jawa Timur dan Jawa Barat. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, puluhan pedagang mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan dengan agenda rencana optimalisasi pemanfaatan pasar Jompie yang beberapa tahun terakhir tidak berfungsi optimal. Sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Kenari pada Kamis kemarin guna memberikan informasi sedetail mungkin kepada pedagang mengenai kemudahan pemanfaatan aset atau pasar yang dipunyai pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat dimanfaatkan secara baik. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala UPTD Balai Pelayanan Distribusi Perdagangan Pemerintah Provinsi Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan yang ditemui usai kegiatan sosialisasi. Andi Munawir mengatakan, sejumlah masukan yang diberikan para peserta sosialisasi yang merupakan pedagang di kota Parepare ini akan ditindaklanjuti secepatnya. Andi Munawir berharap, setelah sosialisasi ini, masyarakat sudah mengetahui segala kemudahan dalam pemanfaatan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan hari ini adalah memberikan informasi sedetail-detailnya kepada masyarakat tentang kemudahan-kemudahan memakai fasilitas negara, khususnya aset-aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Karena dengan program Bapak Gubernur, Pak PLT Gubernur itu bahwa kita pemanfaatan aset-aset pemerintah itu khususnya kepada masyarakat itu harus diberikan kemudahan informasi kepada mereka yang ingin memakai sebagai jembatan untuk berusaha, khususnya pasar Jompie yang ada di kota Parepare. Dengan demikian informasi tersebut sampai kepada masyarakat dengan kemudahan yang kita berikan. Jadi tidak ada lagi bahwa yang kemarin-kemarin ada calo apa dan sebagainya, calo penyewaan. Dengan adanya sosialisasi seperti ini memberikan informasi detail langsung kepada masyarakat, ke pedagang, agar supaya pemanfaatan aset atau pasar yang dipunyai oleh Pemprov itu dapat dimanfaatkan secara baik dan dapat dimanfaatkan secara berguna untuk kepentingan seluas-luasnya, seperti itu paling. Jadi pemerintah akan hadir di tengah masyarakat dengan kemudahan yang diberikan kepada khususnya pelaku-pelaku UKM, pelaku-pelaku usaha menengah kecil ke bawah itu. Itu yang menjadi fokus pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pesan Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Sosialisasi yang digelar Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan ini menghadirkan Haidar Hasan sebagai pemateri. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, Wali Kota Parepare Dr. Haim Taufan Pawe SHMH membuka monitoring dan evaluasi pembangunan Kota Parepare triwulan 4 tahun anggaran 2021. Berikut liputan selengkapnya. Wali Kota Parepare Dr. Haim Taufan Pawe SHMH membuka acara monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan Kota Parepare triwulan 4 tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan di ruang pola kantor Wali Kota Parepare pada Jumat 24 Desember 2021. Dalam arahannya, Wali Kota 2 periode ini memberi warning dan meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk meneropong satu persatu kinerjanya, khususnya dalam proyek pembangunan yang sedang berjalan. Wali Kota 2 periode ini meminta jajarannya untuk berlari secara sprint untuk mencapai realisasi kegiatannya 100% dan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi satuan perangkat daerah yang tidak mampu merealisasikannya. Semua SKPD berlari secara sprint, tidak ada waktunya. Harus berlari secara sprint untuk mencapai 100% capaian. Ini menjadi bahan evaluasi bagi saya, Pak Wali, Pak Sekda, mungkin jajaran Menteri KPSDM untuk bersikap. Karena data saya hari ini sudah ada, kalian sendiri yang menyebabkan harus berlari sprint. Ini saya kasih pembelajaran. Apabila tahun anggaran 2021 berakhir, ternyata saudara tidak bisa sampai finish, maafkan saya. Ini menjadi bahan evaluasi. Termasuk bukan hanya SKPD, kepala puskesmas, UPTD yang ada. Hati-hati. Kita lagi waktunya kita kompromi. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, serta para lurah sekota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Guna menekan angka kasus stunting di Parepare, tim penggerak PKK menggandeng Bulog membagikan beras Fortifit atau beras yang mengandung mineral khusus bagi warga Kota Parepare. Berbagai program telah dipersiapkan TPPKK Kota Parepare guna memaksimalkan potensi menurunkan angka stunting termasuk dalam menghadapi tahun 2022 mendatang. Kali ini TPPKK Kota Parepare bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Parepare dalam memberikan beras Fortifit yang mengandung mineral khusus untuk mencegah stunting. Jalinan kerjasama tersebut disampaikan Wakil Pemimpin Cabang Bulog Parepare Nindi Eka Saputri yang didampingi bidang komersil Febriani saat melakukan audiensi bersama Ketua TPPKK Parepare Haja Erna Rashid Taufan di Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Kamis kemarin. Dari Bulog coba mensosialisasikan salah satu produk Bulog itu yang beras berfortifikasi, itu ada kaitannya dengan mungkin program PKK Bu ya, yang pencegahan stunting. Jadi salah satunya beras fortifikasi ini manfaatnya untuk pencegahan stunting, bisa dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui dan anak. Jadi kami bermaksud ke sini perkenalan produk, siapa tahu boleh kolaborasi sama kegiatan PKK nanti. Mudah-mudahan kedepannya bisa ada kerjasama dengan PKK dan dengan Pemda. Ketua TPPKK Parepare Haja Erna Rashid Taufan didampingi Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Srianti Ambar menyambut baik kerjasama tersebut. Haja Erna Rashid Taufan menjelaskan, pemerintah Kota Parepare saat ini terus memacu penurunan angka stunting dan TPPKK Parepare selama ini juga memiliki peran besar dalam upaya penurunan angka stunting. Haja Erna Rashid Taufan berharap sinergitas antara pemerintah kota, PKK dan Bulog dapat memaksimalkan penurunan angka stunting. Iya, saya menyambut baik hal ini karena memang sekarang ini bukan saja di Parepare, setelah Indonesia saja itu stunting memang lagi cukup menjadi bahan perhatian kita semua. Dan terus di Parepare entah tahun berapa saya lupa itu terdeteksi 30%. Ya, dan
sejak itu pemerintah kota memang sangat menggenjot ini masalah stunting ini. Nah, sekarang sudah turun menjadi 18% terakhir. Iya. Tetapi 30% itu ternyata karena ada kesalahan persepsi dari pihak-pihak yang mengukur itu posyandu apa segala macam salah ukur. Karena saya sendiri turun di lapangan, salah satunya tempat itu di Watang Baju Cikiki, saya disampaikan bahwa itu nanti ada anak stunting itu. Terus saya lihat anak itu masa begini modelnya anak stunting, terus kelihatan dari kasat mata saja sudah tidak, maksudnya tidak mungkin dia stunting. Terus saya gendong, beratnya juga bagus. Jadi saya pikir kemarin yang sempat tinggi Parepare itu sesungguhnya itu data yang agak keliru. Ya, jadi dengan adanya Bulog ini ingin kerjasama dengan PKK, saya menyambut baik karena kita memang butuh informasi-informasi seperti ini. Bagaimana caranya menolong, sedangkan biasanya ada penganggaran, kita juga tidak tahu mau dibikin apa. Iya, tapi dengan adanya sinergitas seperti ini, informasi ini ya kami sangat apresiasi. Ya. Secara teknis, Kepala Bidang Kesetaraan Gender yang juga salah satu pengurus Pokja 4 PKK Parepare Srianti Ambar melaporkan sasaran dalam penurunan angka stunting lebih luas dibanding tahun ini dan tahun depan, Parepare juga menjadi salah satu lokus penilaian pencegahan stunting. Kelurahan Lumpue, terus Kelurahan Ujung Baru, dengan Malu Bekasi. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kepala Bapeda Kota Parepare mengungkapkan bahwa adapun penyerapan anggaran pembangunan pada triwulan 4 per 21 Desember 2021 ini mencapai 782 miliar lebih, serta realisasi capaian kinerja kegiatan pembangunan Kota Parepare sudah mencapai 96,21%. Pemerintah Kota Parepare melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan Parepare triwulan keempat tahun anggaran 2021 di ruang pola kantor Wali Kota Parepare pada Jumat 24 Desember 2021. Kepala Bapeda Kota Parepare Insinyur Samsudin Taha dalam laporannya pada rapat monitoring dan evaluasi triwulan keempat mengungkapkan bahwa rapat koordinasi ini dilakukan untuk mengetahui progres pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Adapun penyerapan anggaran pada triwulan keempat per 21 Desember 2021 adalah senilai 782,6 miliar lebih atau sama dengan 77,55% dari APBD Perubahan 2021. Sedangkan realisasi capaian kinerja kegiatan pembangunan tingkat kota pada triwulan keempat per 21 Desember 2021 sudah 96,21%. Sebesar 782 miliar 658.588.607 rupiah atau setara 77,55%. Realisasi capaian visi kegiatan per 21 Desember 2021 sebesar 96,21%. Adapun penyerapan keuangan dana alokasi khusus fisik per 21 Desember sebesar 50 miliar 521.732.545 rupiah atau sebesar 89,87% dari total anggaran fisik sebesar 56 miliar 218.259.000 rupiah. Pada acara tersebut, hadir Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH bersama Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, dan jajaran pejabat lingkup pemerintah Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pada kegiatan evaluasi pengelolaan BNBP Kementerian ATR BPN, Kantor Pertanahan Kota Parepare berhasil menduduki urutan pertama capaian target realisasi belanja tertinggi tingkat nasional. Kantor Pertanahan Kota Parepare sejak November kemarin telah menyelesaikan semua kegiatan program strategis nasional atau PSN, baik itu PSN PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2021 maupun kegiatan pertanahan lainnya.
Capaian kinerja kantor pertanahan Kota Parepare tidak hanya sampai di situ. Namun di tingkat nasional, kantor pertanahan Parepare juga berhasil meraih prestasi sebagai kantah dengan realisasi belanja tertinggi untuk sumber PNBP Nasional lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada kegiatan evaluasi pelaksanaan pengelolaan PNBP Kementerian ATR BPN tahun 2021 yang diselenggarakan pada awal Desember kemarin di Hotel Mercure Ancol secara luring terbatas dan daring via Zoom meeting. Hal tersebut dibenarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare yang ditemui di ruangannya pada Kamis kemarin. Kantor Pertanahan Kota Parepare terkait semua kegiatan PSN itu sampai dengan bulan November sudah selesai semua 100%. Baik itu PSN PTSL, BMN, dan kegiatan kita lainnya. Termasuk kita kalau secara nasional, kita termasuk urutan pertama terkait pencapaian belanja tertinggi PNBP di tahun 2021. Itu diapresiasi oleh Kepala Biro Keuangan Kementerian ATR BPN, dan kita dapat hadiah motor itu terkait itu. Semua kegiatan-kegiatan kita baik PSN maupun rutin kita usahakan diselesaikan di akhir tahun 2021. Tapi kalau rutin kan tidak mungkin bisa zero karena itu berkas berproses. Tapi pada intinya kita berusaha bagaimana ke depan kita akan lebih baik. Kamarudin menambahkan, meski demikian, pihaknya akan terus berbenah dan berusaha guna memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, rehabilitasi lapangan di Makassau kini sudah mencapai 93%. Tak tanggung-tanggung, rumput Stadion Sepak Bola Bertaraf Internasional akan menghiasi lapangan Andi Makassau. Rumput berkualitas Zoysia Matrela sebagai standarisasi rumput Stadion Sepak Bola Bertaraf Internasional akan menghiasi lapangan Andi Makassau setelah direhabilitasi. Rehabilitasi lapangan Andi Makassau yang saat ini sedang berjalan diketahui sudah mencapai 93% dan akan selesai pada 29 Desember 2021 mendatang. Pelaksana Perekanan Muhammad Yusuf mengatakan, rehabilitasi pembangunan lapangan yang dilakukan dimulai dari pengerjaan drainase, pipa penangkap air, serta 42 titik pengontrol untuk pencegahan penyumbatan air. Untuk rumput berkualitas Zoysia Matrela setelah pengerjaan media tanam, sudah rampung penanaman rumput dengan luas 7.400 meter dan tersisa 2.200 meter untuk perampungannya. Nah, sekarang sudah tuntas, lalu kemudian hari ini kami sudah melakukan tahapan pekerjaan penanaman kurang lebih 7.400 meter. Sehingga tersisa 2.200 meter. Yang tersisa ini itu rumputnya sudah dikirim hari ini dan tiba hari Jumat. Pengerjaannya mungkin Senin, Selasa itu sudah selesai, itu sudah rampung. Setelah rampung, rumput berkualitas tersebut akan dilakukan perawatan pemeliharaan tanaman dengan disiram 2 kali sehari. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kepadatan penumpang dalam beberapa hari terakhir di Pelabuhan Nusantara Parepare terus terlihat. Meningkatnya penumpang tahun ini karena pemerintah tidak memberlakukan pembatasan seperti tahun sebelumnya. Hanya saja pihak KSOP memperketat kelengkapan dokumen pencegahan COVID-19. Sejak pagi hari, sebanyak 3 kapal bersandar di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dari ketiga kapal yang sandar, semua berasal dari Pulau Kalimantan, baik dari Samarinda maupun Nunukan. Mudik tahun ini tidak ada pembatasan penumpang yang turun, namun pihak dari Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Parepare tetap melakukan pengetatan bagi penumpang, baik yang tiba maupun yang akan berangkat. Bagi penumpang yang turun, petugas memeriksa kelengkapan dokumen syarat perjalanan, di antaranya surat antigen dan barcode aplikasi Peduli Lindungi, untuk mengetahui penumpang ini telah melakukan vaksinasi ataukah belum. Bahwa sampai hari ini penumpang yang tiba di Pelabuhan Parepare yaitu kurang lebih 9.840 orang yang tiba. Sedangkan untuk yang berangkat itu 5.320 orang.
yang tujuan rata-rata tujuan Kalimantan. Kira-kira ini merupakan puncak atau apa ini? Bagaimana? Kira-kira ini sudah puncak arus mudik? Ya betul sekali ya, jadi diperkirakan hari ini adalah puncak mudik untuk penumpang Nataru. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, di tahun 2022 mendatang tidak hanya destinasi wisata Anjungan Cempaka yang akan mewarnai kota Parepare, akan tetapi pasar kuliner juga akan hadir di kawasan Anjungan Cempaka yang nantinya akan menawarkan cita rasa kuliner di pinggir pantai kota Parepare. Pemandangan baru tak hanya terlihat pada wisata Anjungan Cempaka di tahun 2022. Pusat kuliner juga kini dalam pembangunan yang tetap mengedepankan estetika untuk melengkapi kebutuhan pengunjung saat berwisata. Jika sebelumnya UMKM yang berjualan kue tradisional, makanan dan minuman yang tempatnya sedikit semrawut, nantinya masing-masing UMKM memiliki tempat tersendiri. Pemerintah Kota Parepare bakal menyulap pusat kuliner menjadi tertata rapi dan indah sebagai penunjang proyek Anjungan Cempaka yang kini menjadi perhatian para pelintas. Pelaksana Perekanan Muhammad Yusuf mengatakan, pembangunan pusat kuliner senilai 1 miliar tersebut akan rampung di akhir tahun dan mulai beroperasi pada tahun 2022 mendatang. Akan optimalkan untuk melakukan penambahan frekuensi pekerjaan, termasuk penambahan tenaga kerja. Karena sesuai dengan peruntukannya, ini adalah salah satu ikon kota yang akan menunjang sektor UMKM yang akan tentunya menjadi destinasi kepada para pengunjung-pengunjung yang akan berkunjung di Cempaka nantinya, karena di depannya ada Anjungan Cempaka yang menjadi ruang terbuka hijau. Nah, inilah disiapkan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Raymond Pampawe, itu akan menyiapkan pusat kuliner, jajanan kue tradisional, kemudian minum-minuman, itu akan ditata dengan tetap mengedepankan estetika. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, seperti apa kondisi cuaca kota Parepare dalam beberapa hari terakhir? Berikut kita akan dengarkan laporan dari BMKG Provinsi Sulawesi Selatan. Perakiraan cuaca wilayah kota Parepare dan sekitarnya, edisi Sabtu 25 Desember hingga Minggu 26 Desember 2021. Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Adapun perakiraan cuaca di 4 kecamatan tersebut, pada pagi hari cuaca diperkirakan hujan ringan, pada siang sampai sore hari cuaca diperkirakan hujan ringan, pada malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan, pada dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Sedangkan pada Sabtu pagi pukul 8 cuaca diperkirakan hujan ringan. Untuk suhu udara di 4 kecamatan tersebut berada pada angka 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada angka 75 hingga 95% dan kecepatan angin berada pada angka 40 km per jam. Informasi ini diperoleh dari BMKG Makassar pada Jumat 24 Desember 2021 pukul 9:29 waktu Indonesia Tengah. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.